Dari situ aja cara manggilnya udah nggak sopan. Berani apa enggak? Ya, katanya habis ngajarin si Edi sopan santun. Ternyata diri mereka sendiri nggak punya sopan, nggak punya etika. Lalu dia pakai alasan gue suka nyenggol-nyenggol. Padahal gue bukan nyenggol, tapi gue memberikan pencerahan. Kalau lu mau majuin combat sport, nggak bisa dengan sparring satu ke tiap daerah. Terus kenapa gue nggak mau boxing? Bukan gue nggak mau boxing, gue nggak mau nurutin aja. Udah nantang, banyak maunya, egois. Kecuali emang kontraknya berbicara. Kontraknya urusin dulu, ada permintaan, pasti ada penawaran. Halo guys, ada kabar menarik nih. Drama dunia combat sport kembali memanas. Perseteruan antara Coach Rudy Goldenboy dengan Paris Fernandes beserta Floran Rivaldo masih jadi perbincangan. Setelah ramai dibicarakan di media sosial, berbagai tanggapan pun mulai bermunculan. Dan kini akhirnya Coach Rudy angkat bicara secara terbuka lewat unggahan terbarunya. Seperti yang kita tahu, hubungan antara Coach Rudy dengan Paris dan juga Floran Rivaldo memanas sejak beberapa waktu terakhir. Pernyataan demi pernyataan dilontarkan di media sosial, mulai dari sindiran, tantangan, hingga saling balas komentar. Tantangan duel boxing pun akhirnya mencuat ke permukaan dan jadi lebih panas di kalangan pecinta combat sport. Dalam unggahan terbarunya, Coach Rudy mengungkapkan pandangannya. Coach Rudy mengungkapkan alasan mengapa ia mengeluarkan statement sebelumnya. Ia menjelaskan bahwa ada hal-hal yang memicu dirinya untuk merespon. Bukan hanya soal gengsi, tapi juga karena ingin meluruskan beberapa pandangan yang menurutnya tidak tepat. Ini buat teman-teman gue aja yang nggak FOMO, bisa mikir dan punya logika. 1, gue tuh udah pensiun guys. Gue sedang menikmati masa-masa dan waktu gue sama keluarga gue, sama anak-anak gue yang lagi tumbuh. Jadi gue lagi menikmati momen-momen itu. 2, gue punya event Baguantan, dimana entusias dan juga atlet pro bermain di situ. 3, gue ada asosiasi yang ngebantu promotor-promotor lokal se-Indonesia untuk mengadakan event. Ya. 4, 17 fighter Indonesia akan gue kirim ke Warzone Malaysia dari Bakuantan dan Alpi. Jadi menurut kalian, dengan kesibukan gue ini, worth it gak gue meladeni tantangan yang dipaksa oleh Paris dan juga Portland ini dengan embel-embel? Berani apa enggak? Dari situ aja cara manggilnya udah gak sopan. Berani apa enggak? Ya, katanya habis ngajarin si Edi sopan santun. Ternyata diri mereka sendiri nggak punya sopan, nggak punya etika. Ya, apa perlu nanti gue ajarin etika? Ya nanti kita lihat aja. Lalu dia pakai alasan gue suka nyenggol-nyenggol. Padahal gue bukan nyenggol, tapi gue memberikan pencerahan. Kalau lu mau majuin combat sport, nggak bisa dengan sparring satu ke tiap daerah. Dan udah berapa kali sparring seperti itu. Kurang efektif lah. Kalau kita mau majuin, kita bantu tuh promotor-promotor lokal bikin event, kita kasih license, kita bikin juga gebrakan-gebrakan lain lah. Nah, itu baru bisa memberikan dampak yang lebih efektif. Kalau sparring-sparring doang, gue kurang. Lalu juga yang masalah CEO, gue bukan yang gue ngasih tahu. Tugas CEO adalah memberikan keputusan-keputusan dan juga visi misi yang bagus untuk membesarkan usahanya atau bisnisnya. Cuma seperti itu kok. Dan gue cuma bilang, ya Charles kalau dengan posisi seperti ini gak akan mau tanding lah, mau ngapain? Apa ada yang salah gue ngomong begitu? Lalu, kondisi gue sekarang umur gue 40 tahun. Selama 15 tahun, gue cuma fokus di kickboxing, Muay Thai, dan MMA. Menariknya, Coach Rudy juga memberikan klarifikasi soal tatanan boxing yang dilayangkan kepadanya. Saat ini, ia mengaku sedang tidak dalam kondisi 100% fit karena masih mengalami cedera di bagian kaki setelah pertarungan beratnya melawan Yan Hamzah. Namun, ia tak menutup kemungkinan untuk menerima tantangan boxing tersebut, asal kontrak yang diberikan menarik. Dan juga jangan lupa, sehabis pertandingan Beyond kemarin, kaki gue tuh masih patah. Masih ada pen di kaki gue. Untuk jalan aja linu, apalagi mau latihan. Jadi menurut kalian, terlalu banyak ngepur, terlalu banyak handicap kalau gue ngikutin kemauan mereka. Terus kenapa gue nggak mau boxing? Bukan gue nggak mau boxing, gue nggak mau nurutin aja. Udah nantang, banyak maunya, egois, ya. Bener-bener nggak ada untungnya buat gue sih. Kecuali emang kontraknya berbicara. Kontraknya urusin dulu, ada permintaan, pasti ada penawaran. Dan sekarang Upin Ipin lapor bapaknya nih. Kita semua tahu bahwa Coach Rudy adalah petarung MMA sejati dengan pengalaman bertahun-tahun di berbagai rules tarung. Laga terakhirnya pun ia jalani di kickboxing, sebuah disiplin yang sudah sangat dia kuasai.
Namun ketika berbicara tentang boxing, itu bukanlah jalur utama karirnya. Tapi meski begitu, ia tak menutup pintu kemungkinan untuk pertandingan ini terjadi. Dan pertanyaannya sekarang, apakah Coach Rudy akan menerima tantangan ini jika kontraknya sesuai? Dan menurut kalian, apakah laga ini akan benar-benar terjadi? Komen di bawah.